Masih banyak pulau-pulau yang ternyata belum kita ketahui. Betul. Kapan lagi kalau bukan sekarang ya? Kapan lagi? Ada waktu datang ya. Nggak walaupun waktu kuliah dikorbankan. Sampai ujian pun dikorbankan. Sampai ujian pun dikorbankan. Saya tuntut 1 miliar. Nggak tahu bercanda itu, tahu ya. Sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Oke, asik sekali bro. Mantap. Saat ini saya sedang bersama teman dari Batam, Halo. kameramen dan juga editor dari channel BMH Asia Raya. Mantap. Sini-sinilah. Kayaknya nggak miring ya. Ya. Oke. Mantap ya. Ya. Bang Muhammad Sobir. Siap. Sebentar lagi SPDI ya? Bukan SPDI bang. Apa? Kalau MBS sih biasanya apa? SM ya, Sarjana Manajemen Bisnis. Kayaknya itu Oh bang. gitu ya? Baru tahu juga. Baru tahu kan? Nah, antum kuliah sarjana apa? Bisnis ya? Bisnis. Insya Allah doakan tahun depan. Tahun depan berarti sekarang semester? Sekarang semester 6. Semester 6 lah ya lah. Insya Allah. Dari sekarang harus dibuatkan rancangan memang untuk judul skripsinya itu seperti apa. Apalagi kalau judul-judul baru kayak apa, mata kuliah baru kayak gitu tuh, kan kita belum ada contoh nih yang teman-teman sebelumnya. Iya. Nah itu berarti harus cari yang betul-betul baru lah. Cuman masalahnya jangankan skripsi bang, makalah aja belum aja jadi sampai sekarang nih. Karena kesibukannya itu kan. Betul. Jadi Bang Sobir ini kameramen dan editor. Jadi kalau setiap ke daerah-daerah, beliaulah yang dikasih amanah untuk merekam kegiatan BMH. Iya. Channelnya apa? Channelnya BMH Asia Raya. BMH Asia Raya. Kalau mau channel pribadi ada juga. Apa itu? Muhammad Sobir. Nah, saya tuh sempat nengok lah itu video-video antum di di vlognya. Iya. Keren-keren lah. Editannya itu orang tuh pernah komen, antum ingat nggak bilang Agung Hafsah? Antum ingat video yang mana? Itu karena emang sampai sekarang ya kalau masalah channel dari saya sendiri nih udah jarang terkontrol. Jangan terkontrol Karena keseringan ke BMH Asyaranya ini. Tapi ada video antum tuh yang dikomen sama teman-teman mirip Agung Hafsah. Kenal nggak? Kalau Tahu nggak Agung video yang mana? Hafsah kenal banget. Tapi tahu itu video yang mana yang dikomen itu nggak tahu? Itu kayaknya udah lupa lah. Antum itu pergi ke pantai apa ya yang awalnya tak jadi tiba-tiba. Oh iya ingat. Itu yang komen kawan sendiri. Iya betul, makanya mereka bilang Rizky mungkin kayak tapi orangnya pas nonton. tapi cara editan mengemas videonya tuh bagus. Saya tuh suka kalau animasinya itu bukan animasi kayak sinematiknya. Ya sinematiknya gitu. Keren lah. Yang antum upload di status WA gitu tuh. Yang kayak air terjun itu singkat-singkat itu keren. Keren deh. Itu pakai aplikasi? Itu kalau sekarang masih pakai KineMaster aja. Tapi kan ini ya, dia tuh kayak gimana tuh antum editnya? Videonya di tengah-tengah, di atasnya kosong, di bawahnya kosong gitu. Jadi iya di KineMaster. Jadi ada ukurannya tuh kalau yang kayak berdiri, gini apa namanya vertikal tuh apa? ini portrait ya. Portrait sama itu kan digabung, cuman langsung digabungin aja. Tinggal digabungin. Dari foto, videonya di tengah. Antum kan basicnya dulu tuh kan dari 77. Iya. Penghafal Quran. Kenapa tertarik ke YouTube gitu kan? Suka suka ngedit video. Itu tertariknya di mana dan kapan itu? Ya kalau mulai mengemas video itu tertariknya sih pas alumni SMA di Hidayatullah Batam. Pas selesai sekolah ya? Iya. Jadi waktu itu kan saya memegang HP ini kan pas alumni SMA mungkin. Bukannya waktu santri pegang HP juga? Maksudnya secara resmi. Resmi. Kalau ini kan belum terlalu resmi karena masih dalam tekanan pengasuh. Tapi kan waktu santri pegang HP ya? Pernah, tapi nggak secanggih waktu ini kan alumni SMA. Jadi saya itu iseng-iseng mau buat video, cuman belum ada modal, belum ada apa. Karena waktu itu setahu saya kalau mau mengedit video itu harus punya modal yang besar, punya modal komputer dan kamera. Jadi saya cari-cari mungkin ada dicari di YouTube ya tutorial bagaimana
mengedit video atau buat video hanya dengan bermodal HP. Jadi dari situ saya mulai belajar dan mudah tertarik, walaupun ya hasilnya kurang ini juga kan, tapi setidaknya usaha dan itu tidak mengkhianati hasil lah. Jadi waktu mencari-cari video itu masih SMA, cari cara membuat video menggunakan HP masih SMA ya? Itu alumni SMA, Pak. Oh, kalau masih SMA pasti di warnet. Enggak, iya sih kadang-kadang, tapi waktu SMA tuh saya jarang keluar sebenarnya. Cuman kalau keluar tuh paling buka-buka sosial media, buka FB lah. Buka FB. Masalah-masalah video itu saya belum kenal sama sekali. Saya kenal per video ataupun edit video itu pas setelah alumni SMA, karena waktu itu juga saya sempat mengabdi di Hidayatul Batam kan, nggak langsung kuliah, langsung ngabdi dulu. Antum di kemana? Ngabdi di situ Hidayatul Batam di Iya, perpustakaan. Di perpustakaan. Iya betul. Di situlah karena banyak kegiatan kosong. Bang Salam tak waktu itu? Iya, Bang Salam. Bang Salam ya. Sama Bang Salam. Oh. Karena banyak waktu kosong, jadi ya nggak tahu tiba-tiba kepikiran gitu cari-cari tutorial tentang videografi. Nimbat nggak kalau kita buat video terus ada tuh kan, kita kalau buat video ada rasa kepuasan sendiri, ini udah bagus, ini belum, ya kan seperti itu. Kadang orang nonton video kalau kita bikin kan, wah menurut orang tuh bagus, tapi kalau menurut hati kita nggak bagus, kadang kita nggak suka. Iya. Rasakan kayak gitu. Pasti sering, karena gimana ya, setiap karya-karya yang kita buat itu mungkin di mata orang tuh sempurna, cuman di diri kita sini kadang aduh ini kurang menarik gitu. Iya. Cuman kan kita kan cuma bisa berusaha untuk membuat karya yang terbaik. Masalah hasil kan itu tergantung dari yang menikmati. Ya, asalnya kita usaha yang terbaik lah. Usaha yang terbaik dan menurut kemauan kita, jangan sampai kita kan membuat video karena tertekan dengan orang lain gitu. Jadi kalau di BMH nggak kejar deadline gitu lah, nggak ya? Atau harus pulang dari satu daerah harus disuruh bos segera upload gitu. Itu dia. Jadi kalau di BMH Siraya itu sampai sekarang tuh ada deadline-nya. Mungkin sehari itu sudah wajib ada satu video. Setelah dari perjalanan ini, misalnya kan ini dari Lingga ini kan mungkin hari Senin besok nih sudah harus jadi satu video. Harus jadi satu video. Jadi tantangannya sih di situ aja. Karena saya kalau masalah video ini kan orang itu mut-mutan. Iya. Kadang kalau kita mau ngedit tuh kalau nggak ada mood tuh pikiran tuh agak buyar, jadi susah mau gimana ya, ini awalnya gimana, tengahnya gimana, akhirnya gimana. Oke. Kalau antum kayaknya tipe mungkin kayak saya ya, kalau lagi edit nggak boleh diganggu itu. Itu kalau itu kita udah berhenti sedikit, sebentar lagi itu udah nggak enak, nggak mood lagi. Pasti. Jadi kalau mau selesai ya betul-betul selesai. Ya. Jadi kalau edit video ini harus waktu itu dimulai, waktu itu juga harus selesai. Iya. Nggak bisa selang-seling gitu. Hari ini awalnya, nanti siang gitu, nggak bisa. Betul, nggak bisa. Jadi sekali diganggu itu udahlah. Langsung hilang pikiran. Mungkin teman-teman yang lain mungkin nggak merasakan ya kalau ngedit video. Jadi kadang tuh rasa kayak dia main HP terus. Tapi kita kalau lagi ngedit video betul-betul selesai, baru puas itu hati. Dan kalau orang ganggu itu kayak suruh kesini itu ngedit lagi tuh malas. Iya, pasti. Tunggu betul-betul waktu kosong tengah malam, kalau saya tuh gitu, tengah malam mau tidur, baru mulai ngedit itu. Biar betul-betul nggak diganggu. Berfokus ya kan? Iya. Boleh saya ngopi dulu kan sekali? Boleh. Kita ngopi dulu santai. Santai aja. Ya, jadi balik dari satu daerah, deadline-nya sehari ya. Sehari biasanya. Langsung tayang. Kalau nggak ditagi. Tapi bos selalu ingat ya? Iya, selalu ingat sih. Jadi BMH sekarang udah berapa itu subscribe? 600-an ya? Saya lihat 600. Mendekati 600 lah. Oh, baru mendekati 600 ya. 580 berapa itu kayaknya? 584. Oh, 584. Iya. Itu kan tapi dari teman-teman juga mungkin jarang nge-share gitu, dari orang-orang Beman mungkin jarang nge-share. Jadi
kurang mendukung gitu. Padahal dari tim sendiri kan. Saya itu kadang dikomplain bang, kalau sama teman-teman tuh, setiap grup yang mereka ikuti, pasti setiap itu pasti ada video saya share. Jadi walaupun grup 1, 2, 3, walaupun itu orangnya itu aja saya share terus, share semuanya grup saya share. Dan bagi saya kalau mereka nonton tak nonton itu urusan belakang. Yang penting kita share aja dulu. Karena kadang orang dapat pesan gini, kayak belum ada mood, tapi coba dia pulang dia ingat tuh, tadi ada video dikirim, coba nengok lagi, pasti kayak gitu. Saya gitu, ada video tadi yang dikirim, baru buka baru nonton betul-betul di situ saat itu. Tapi kalau BMH ini channel udah bagus lah, saya lihat udah tertata, keren lah videonya. Tinggal nggak usah kabel-kabel lagi ya. Ini. Tinggal apa namanya? Langsung. Nggak seberapa itu. Tinggal dikasih apa namanya big clip yang apa namanya boya yang kayak wireless itu ya. Gitu ya. Gitu aja langsung. Pak Ketua nggak pusing lagi tarik kabel deh. Ini yang bikin lambat perekaman tuh ini. Ini nih kabel nih. Kita kalau lagi mau rekam nih harus buka dulu kabelnya. Buka. Tapi kalau saya pribadi kan modal sendiri nih, semuanya modal sendiri. Jadi masih rem lah, kalau betul-betul ada modal baru beli yang kayak gitu. Tapi kalau masih sendiri ya apa adanya aja lah. Kadang tuh banyak komplain juga bang, mic-nya itu apa namanya terlalu kurang kedengaran lah, kurang jernih lah, itu banyak komplain. Kalau ada yang komen balas bang, kasih operasionalnya dong. Tapi itulah, semakin kita bagus apa namanya audionya, orang tuh nonton makin asik. Iya betul bang ya. Kalau kita buka video itu, kalau audionya bagus, kita walaupun tak lihat, kita dengar senang. Tapi kalau audionya tak bagus, itu walaupun gambarnya bagus, malah orang tengok. Rasakan kayak gitu. Videografer memang kayak gitu, videografi. Apa namanya? Footage atau gambar-gambarnya itu harus sesuai dengan audionya, harus menyesuaikan. Iya. Audionya harus keren. Jadi saya kemarin tuh pesan audio splitter itu. Jadi untuk satu HP 2 mic gitu. Nah yang datang tuh 2 kali saya pesan tuh tak pernah benar. Tak bisa digunakan dua-duanya. Itulah paling saya nggak sukanya beli online itu. Jadi malas. Kalau mau betul-betul itu kita datang ke tokonya langsung. Cuma kalau ke Batam, audio splitter tuh harganya tuh paling berapa? 15.000 ya, sampai 20.000 lah. Kita ke Batam PP udah 500. PP udah 500 uangnya nih. Habis di perjalanan habis aja perjalanan nih, beli bukan splitter. Karena splitternya. Di daerah ini tak ada. Mau beli online murah. Itulah, tapi kadang nggak puas hati gitu. Kadang ada yang saya pesan tripod nih, datang kipas angin, bayangkan. Itu pesannya di mana? FJB atau toko-toko online? Pesan ini Shopee. Waduh. Shopee banyak nih. Aduh, ada pelanggan yang kurang puas nih. Tapi di situ kan ada kita masukkan komentar apa gitu tuh. Wah, sih memang bintang 1. Banyak bintang 1 aja. Bye. Datang kipas angin pernah itu. Wah, pesan tripod, datang kipas angin. Saya datang ke apa namanya JNE itu, nanya ternyata salah alamat. Jadi di depannya alamat saya, di samping itu alamat orang lain. Itulah saya heran kenapa bisa begitu. Mungkin bertukar ya, mungkin barangnya. Salah kirim atau bagaimana gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin kayak gitulah, itulah. Tapi itu mungkin buat keuntungan tuh. Jangan sampai mic-nya lebih mahal daripada kipasnya. Atau kebalik. Saya waktu itu pesan ini apa namanya? Tripod. Tripodnya mungkin. Iya, tripod tuh yang lebih mahal kayaknya. Oh, lebih mahal dari kipas anginnya. Berarti rugi dong. Rugi. Secara ini saya rugi dong. Itulah. Atau mungkin Shopee lagi ngeprank nih. Tiba-tiba mungkin nanti dia mau ikut jadi YouTuber tiba-tiba juga. nanti kan langsung kirim 1 paket. Drone, GoPro Shopee. Aduh, kita ngomong-ngomong drone, tadi Pak Ajis bilang mau beli drone ya. Tapi dikasih apa namanya? Kuasai dulu lah yang wirelessnya mirrorless-nya. Iya. Memang kalau sekarang channel Antum itu yang Muhammad Sobir. Muhammad Sobir. Itu udah 1.000 lebih juga ya. Udah 1.000 lebih. Udah 1.000 lebih, tapi masih jam tayangnya berapa? Udah cek ya? Udah jarang sih cek-ceknya tuh. Coba cek gitu. Karena perasaan saya tuh kayaknya udah bisa lah, udah mencapai target kayaknya tuh. Kemarin saya cek belum, masih berapa ribu jam tayang lagi, baru cukup 4.000 sampai 4.000 kan? Sampai 4.000.
seratusan lah, 300 3.800 atau 3.000. Berapa lah gitu, 300 menit atau berapa itu? Enggak, saya juga baru mau masuk 2.000. Baru masuk 2.000. Kenapa tuh YouTube tuh harus begitu ya? Padahal dulu sebelumnya dia tak perlu lagi ya. Mungkin 5 tahun yang lalu dia cukup kita upload video, mendaftar ya langsung jadi AdSense. Dia tuh kalau terakhir nggak salah itu 2014 atau 2015 itu dia udah terapkan aturan kayak gitu. Karena saking banyaknya orang yang terjun ke YouTube, jadi upload video yang ada sembarang lah, yang ini kan timbul lagi nih, semua YouTuber harus bayar pajak. Gimana cara ngontrol orang tuh? Ya nggak tahu Bisa lah. Saja. Itu kan keputusan pemerintah, tapi belum pasti. Karena kalau kita kan dari orang awam kan melihat orang tuh nggak bisa menilai AdSense kita, ya kan? Kalau dia menilai dari Social Blade itu kan bukan dikelola sama YouTube. Itu kan ada orang yang mengelola itu kan. Jadi kadang orang bisa bermain di situ, tapi kita nggak tahu lah. Walaupun penghasilannya tuh kayak luar biasa, bisa saja dikasih kecil. Kita kan nggak tahu. Kan YouTube itu kan dia dua bayarannya, bisa dari iklan itu, bisa dari sponsor, ya kan? Ya kalau yang dipajak itu yang mana? Yang dia kasih endorse itu atau AdSense yang betul-betul dari YouTube itu? Nah itu dia. Jadi kita lihat saja, kita kan belum sampai ke sana. Nah itulah. Soalnya AdSense aja belum muncul. Nah antum itu selain dari situ, selain suka ngedit video itu, terus langsung terjun jadi bikin YouTube itu langsung, atau awalnya posting ke Instagram dulu atau kemana dulu ya? Itu pas itu karena untuk mengaplikasinya kan tuh kan kita butuh sosial media gitu, jadi saya pakai YouTube waktu itu langsung terjun gitu ya. Tapi kan itu kan cuman iseng-iseng aja untuk memperdalam ataupun mempelajari dunia itu videografi. Cuman iseng aja. Saya tuh lihat itu kalau nggak salah itu video Rihla BEM Institute ya. Ada ya. Nah itulah saya juga sempat lihat di situ. Kemudian yang itulah yang terakhir tuh yang ke pantai itu, yang salah kesasar tengah jalan ya. Nah itulah saya lihat itu. Jadi kalau saya sih awal untuk nge-YouTube itu tuh karena hobi aja, suka ngomong-ngomong depan kamera gitu. Dan waktu pulang kampung pertama kali itu tahun 2018 itu lihat kayaknya enak juga nih kalau kita bikin video-video ini, sambil ngevlog gitu kan, enak juga biar orang lain tahu tentang kampung saya aja. Nah itulah saya waktu itu tes buat waktu itu pakai video show aplikasinya. Nah itu yang masih kena watermark itu. Gak hilang-hilang itu. Video show, FIFA video banyak lah. Video banyak sekali itu editannya tuh. Tapi terakhir dapat KineMaster yang pro. Dapat dari teman juga di Makassar. Wah, alhamdulillah dapat itu. Jadi kalau di channelnya BMH ini ya, KineMaster juga ya. KineMaster juga, cuman kalau sekarang pakai laptop karena udah pakai kamera, jadi mungkin pakai PC. Besoknya nih. Pakai komputer. Berarti kalau antum dalam perjalanan kayak gitu kan, kapan untuk video pribadi, kapan video untuk BMH? Nah itu dia, untuk sekarang nih ke video pribadi tuh udah jarang banget. Udah jarang sekali karena lebih memprioritaskan BM Masyaraya. Kalau macam-macam kan bisa dipecat. Itu dia. Nanti Hamdan yang ambil alih ya. Hamdan, main Kilingga bos. Semoga cepat sembuh ya. Soalnya kalau mau ngontrol video pribadi itu mengontrol 2 channel YouTube dalam sekali itu berat. Satu video ini aja mau ngontrolnya itu sekali. Jadi kalau mau buat video untuk hasil untuk Muhammad Shobir atau channel Muhammad Shobir itu biasanya kalau emang lagi niat banget atau lagi ada mood gitu kan. Terus kalau di waktu yang lain, misalnya kan lagi liburan gitu, lagi santai, refreshing,
gitu. Itu Cuman bikin vlog-vlog. jangan sampai teman-teman nganggap kalau saya keluar kota kayak gini liburan. Itu bukan liburan. Iya, Ini iya, dinas nih namanya nih. Oh, iya. Jadi dosen-dosen harap malu ya. Iya. Ini dosen apa Ini namanya? apa? Tugas umat ya? Ini sekarang sebenarnya nih minggu ini lagi ujian di sana. Saya nggak ikut. Waduh, Saya merasa berdosa sebenarnya ini. pada tahun depan bisa gak? Apa cerita Karena nih? dia ikut pas hari Rabu tuh. Sebelum berangkat itu aja. 2 mata pelajaran, 2 mata kuliah. 6 mata kuliah lagi mungkin yang belum. Insya Allah bisa susulan lah ya. Mohon bisa susulan lah. Ya aduh. Tapi kan sekarang institut 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Sama Kan kayak estate kan, 4 tahun sama juga. 4 tahun. Jadi kalau tak lulus tahun ya nunda lagi 1 tahun ke depan. Gak apa-apa. Jadi nanti jangan sampai saya khawatirkan jumlah semesternya sebanyak jumlah subscriber. Waduh, ngeri juga. Jadi nggak berharap kali lah banyakin subscriber nih. Bahaya. Jadi antum ke Batam tahun berapa? Awal ke Batam tahun berapa? Tahun berapa ya? 2014, 13, 14 ya? 2016 gak sih mungkin? Enggak lah. Abang kesini 2015. 2015. 2015. Berarti 2015 lah. Bulan Agustus atau September lah. Abang katanya Fata kan? Iya. Iya berarti 2015 juga aku datang ke situ. Berarti antum duluan. Hah? Antum duluan. Kan bulan-bulan September ya kalau nggak salah ini. Enggak di luar abang. Soalnya saya masuknya kelas 2 SMA. Pindahan Dari Gunung Tembak kelas 1. Jadi setelah dari 77 lari lagi ke Gunung Tembak. Iya. Makanya banyak orang kampung nih nganggap senior yang pelarian. Iya. Gimana ada. Ternyata memang betul-betul pelarian ya. Iya. Oh gitu. Jadi setelah dari 77 berapa tahun 77? Di 77 alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun ya. Karena Menghafal ya. menghafal terus 3 tahun tuh kalau nggak di 77 tuh udah 30 juz itu. belum. Iya. Bahasa Arab lah ya. Bahasa Arab insya Allah bisa. Bahasa Arab. Cuman kalau masalah Al-Quran itu memang kelemahan dari tersendiri. Cuman bisa. bisa. Pasti ada beberapa juz lah. Iya. Jadi setelah dari ke Balikpapan, setelah itu baru di tahun 2015 itulah berangkat lagi ke Batam. Berangkat ke Batam. Jadi sebenarnya tuh saya ke Batam tuh nggak ada niat sama sekali sebenarnya dari. Nah itu dia. Kenapa bisa dari Balikpapan langsung tiba-tiba pikirannya ke Batam gitu? Tahu dari mana? Kan dari Balikpapan nih kan saya memutuskan tuh keluar dari Balikpapan, pulang ke kampung, waktu itu masih di Parepare. Nah waktu itu orang tua nih makin pusing nih, anak ini kenapa nih nggak mau balik sana kan, jadi ada masalah tersendiri lah yang nggak mungkin diceritain kan. Jadi situ mereka mengusulkan saya dibawa ke Depok. Dibawa ke Depok. Alhamdulillah pas tepat waktu itu ada acara di Parepare. Di situ ada Ustaz Heril Bas juga. Jadi Ustaz Heril Bas disuruh bawa saya ke Depok. Oh, diminta bawa ke Depok. Waktu itu ke Depok lah. Pernah ke Depok juga? Pernah. Ke Depok. Iya. Cuman waktu itu kan di Depok tuh kan banyak sekolah, termasuk di Bogornya. Saya disuruh sama Ustaz Heril Bas cari sekolah Hidayatullah yang di Bogor tuh kan. Ada Yayasan Ruhama. Cuman saya survei ke sana sama teman yang di Depok namanya Mansur. Dia alumni STIA. Bukan, dia alumni apa? Sekolah di Gunung Tembak. Marama. Oh, Marama Utara ya. Saya ke sana ke Ruhama. Jadi hati ini agak kurang serak lah. Agak kurang mendukung kalau mau sekolah jadi nggak jadi. Terus mau sekolah di Depok ternyata nggak bisa. Nggak bisa karena stoknya full dan biayanya juga mahal. Oh iya, Jakarta. Jakarta. Jadi tapi sempat berapa bulan di Jakarta? Itu sebulan mungkin. Sebulan lebih lah. Terus dapat kabar ke Batamnya dari Ustaz Jamal? Dari siapa? Waktu itulah Pak Heril nih pusing. Pak Heril pusing. Jadi waktu itu Pak Heril juga ada acara mau ke Batam. Tiba-tiba
dia nelpon Ustaz Jamal. Bilang ada nih murid sini kan. Jadi mana lah kalau Pak Jamal ditelepon pasti iya bawa aja gitu pasti kan. Ya mau nggak mau ya nelpon orang tua ya sepakat mau ke sana. Biar orang tua juga nggak pusing kan yang udah di Jakarta. Langsung ke Batam. Udah dekat. Jadi waktu di Depok tuh hati aku tuh udah bimbang kali. Soalnya sekolah di mana itu tuh banyak tawaran lah. Kawan aku itu kelas berapa tuh? Itu tamat kelas 2 apa? Baru kelas 2 SMA atau udah baru tamat SMP atau gimana tuh ceritanya? Itu kelas 2 SMA. Jadi keluar dari Marama itu dari Gunung Tembak itu kelas 2 SMA posisinya ya. Gimana ya? Pas naik kelas 2 Naik kelas 2 pindah. Iya, naik kelas 2 pindah. Oke. Gitu. Jadi ke Batam ya. Langsung ke Batam, terbang ke Batam. Langsung diterima. Ya langsung saya ke Batam nggak pamit ke sekolahnya, langsung masuk ke kelas tanpa pemberitahuan dari guru-guru yang ada. Jadi tiba-tiba saya kan waktu itu langsung ke asrama. Iya. Langsung cerita-cerita sama teman-teman. Murid baru ya, iya. Kelas berapa? Kelas 2. Saya langsung diajak ke sekolah. Dikiranya teman-teman nih saya udah mendaftar atau gimana. Cuman karena aku nih orangnya nih cepat akrab. Bukan cepat akrab, gimana ya? Ya cuek-cuek aja gitu. Orang ini ngajak ya udah pergi sekolah. Belum punya pendirian ya. Tiba-tiba udah baru mau masuk sekolah, guru-guru para heran gitu. Lah, ini kok ada murid baru. Oke. Langsung dipanggil sama kepala sekolah waktu itu Pak Farhan. Iya, Ustaz Farhan. Ya, langsung ditanya-tanya ya. Ditanya, sebut nama Sahil Batch, langsung masuk. Biar gak pusing lagi Ustaz. Iya. IPA ya, IPS, alhamdulillah IPS. IPS ya. Bedanya anak IPA sama IPS itu apa? Kalau saya IPS. Saya IPS cuman juga. Dulu kan orang tuh bilang kalau IPA sama IPS itu beda ya. Makanya kayak bukan beda pelajarannya memang beda, cuman kayak kesannya anak IPA sama IPS tuh kayak memang betul-betul beda. Iya. Soalnya mungkin kalau pandangan orang-orang luar itu ya kan, kalau IPS tuh orangnya tuh kayaknya nakal-nakal ya. Kalau orang IPA tuh orangnya pintar-pintar. Gitu itu ya. Pandangan orang luar. Orang luar. Tapi emang kebanyakan sih kayak gitu, cuman nggak semuanya sebenarnya. Berarti Anda pernah merasakan kayak gitu ya? Pernah. Berarti waktu abang kan sempat di pengasuhannya. Berarti abang masuk ke pengasuhan semester 3 atau 4 itu antum udah kelas 3 ya? Atau udah lulus? Oh, abang. Ya, saya yang masuk ke pengasuhan. Kelas 3, kayaknya kelas 3. Kelas 3 ya? Kelas 3 SMA. Kelas 3. Antum masuk di GPH juga kan? Ya GPH pasti dong, otomatis dong. Udah otomatis dah. Tapi kayaknya kita jarang ngobrol ya, jarang cerita-cerita. Makanya saya tuh nggak terlalu ini juga waktu itu, nggak terlalu kenal sama anak juga karena banyak orang kan. Karena satu kamar itu kan satu pengasuh. Jadi kita lebih banyak ya berkomunikasi sama anak di kamar aja. Ya pastinya. Waktu itu siapa ya, Bang Sidik ya? Apa siapa pengasuh itu? Kalau saya waktu itu Yakub. Ustaz Yakub ya. Ustaz Yakub. Iya. Di Balikpapan. Di Balikpapan sekarang tuh. Berarti belum kenal sebelumnya ya? Atau dia kan Balikpapan? Enggak, belum kenal. Enggak kenal. Berarti Balikpapan berapa lama? Setahun aja. Cuman setahun saya. Berarti kelas 1 SMA. 1 SMA-nya di Balikpapan ya? Berarti tamat SMP di apa 77 itu SMP ya? Iya. SMP. Oke, berarti ke Batamnya ya, udah cocok berarti. Nah, abang di pengasuhan berarti antum tuh sama Bang Yakub, pengasuh terbaik tuh. Jangan main. Iya, Bang Yakub ya. Sekarang beliau tuh ini terbaik ya. Terbaik. Luar biasa. Menurut saya. Menurut saya Bang. Beliau tuh sekarang tuh salah satu pengelola juga ya di podcastnya Nun yang itu. LPPH Gutem. LPPH Gutem. Tapi belakang layar. Di balik layar. Di balik layar. Beliau tuh. Iya. Saya sempat nengok beberapa dulu statusnya di grup lah, kalau nggak salah. Di Batam tuh pengalamannya paling berkesan apa sih? Ya, kira-kira ada nggak kesan di Batam berbeda dengan
Gunung Tembak atau 77 itu. Kira-kira di Batam keunikannya itu apa yang berasa? Di Ada? Batam. Kalau di Batam nih yang jelas kelebihannya ya. Ya fasilitasnya dong. Fasilitasnya. Itu jauh dari yang lain lah pokoknya. Terus juga Belajarnya juga gimana? Belajarnya sih ya agak Kurang ya. Kalau menurut saya pribadi. Antum, ya. Karena kalau di luar itu kan kayak 77 kan orang nggak ragukan lagi belajarnya itu seperti apa. Iya. Jadi peraturan pun juga masih terlalu longgar kali. Betul. Lagi masih tahun-tahun 2015, 2016 itu. Ya nggak kayak sekarang ya. Sekarang kita kan dulu pengasuh walaupun satu orang satu kamar tapi ya kadang juga kecolongan kan, anak-anak tuh banyak memang. Banyak banget itu. Termasuk nih. Iya. Antum GPH bagian apa? GPH bagian kebersihan ya. Kebersihan. Siapa pengasuh PJ kebersihan? Mufatah ya? Bagi aku belah. Iya aku kayaknya. Banyak aku pilih kesehatan ya. Kesehatan. Kebersihan kurang tahu. Sawir. Sawir mungkin. Enggak tahu. Antum dapat ya? Dapat. Itu dapat kenang-kenangan juga dari dia. Berarti dia kan kalau nggak salah tuh dari ini 77 juga ya? Enggak. 77. Cuman dia abang kelas aku di 77 lah. Kenal. Di 77 cuman tapi kan lebih duluan masuk saya ke 77 daripada dia. Aku masuknya jalur SMP, dia masuk SMA. Jadi abang kelas gitu. Iya. Sudur termasuk tuh sudur. Masuk sudur yang kawan abang itu. Itu satu angkatan. Itu satu gimana ya? Satu angkatan masuknya. Masuknya tapi dia di Alia. Tapi dia masuk Alia. Antum? Aku masuk SMP. SMP-nya. SMP atau MTS di sana? SMP. Di sana bukan SMP, bukan MTS bang namanya. Dia sistemnya KMI. Namanya tuh Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Sistem Gontor. Ya. Gitu. Karena dia waktu pindah ke Makassar itu sama-sama kelas. Itulah. Masuk di Alia. Di SMA Al-Bayan. SMA Al-Bayan ya. Bahasa Arabnya tuh ngeri. Itu bahasa Arabnya ngeri ya. Padahal kalau di pondok nggak ada apa-apanya. Begitu memang. Cuman berapa tahun mungkin deh, setahun ya. Itu kelebihannya di 77 gitu. Sebodoh-bodohnya orang di sana tuh keluar jadi orang. Iya. Makanya kalau saya masih gitu. Iya betul. Jadi antum walaupun kita rasa di pondok nih kita paling di bawah standar lah, tapi kalau keluar ilmu tuh masuk sendiri. Iya betul. Kenapa kira-kira itu kalau menurut antum? Itu karena bergantung dari disiplin kita, pekerjaan kita yang ada amanah kita yang diamanahkan kita. Itu kan otomatis kita mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari. Ketika kita aplikasikan baru ilmu tuh keluar gitu. Kalau saya sih menurut saya ya dari keikhlasan guru-guru itu. Oh gitu ya. Kalau menurut saya ya. Enggak tahu itu kan tadi menurut antum. Iya. Guru tuh kalau diajar dengan ikhlas, betul-betul ikhlas. Dalam kelas kita paham tak paham, itu urusan nomor 2 ya. Ketika kita keluar baru ilmu tuh masuk kembali itu. Iya. Itu mungkin karena orang tuh ngajar ikhlas ya. Betul. Karena guru-guru kita ikhlas ngajarnya. Kemungkinan bisa jadi seperti itu kan. Ya antum tadi ngomong pun betul memang. Iya. Bisa juga karena ketika kita ketemu dengan suatu persoalan kan ilmu itu keluar. Ya kan kayak kita dapat sesuatu tuh yang berkaitan. Karena kita misalkan ditugaskan sesuatu nggak tahu. Ya kan otomatis kita langsung nyari gitu. Nah, kan ilmunya langsung nyerap. Iya betul. Dengan otomatis. Iya betul. Nah kalau saya itu ke Makassar 2014, berarti antum sudah di Jakarta atau di? Kayaknya masih di Balikpapan lah. Kayaknya sih, kalau bukan di, iya kayak masih di Balikpapan. Masih di Balikpapan. Tadi itu Ustadz apa namanya? Orang tua antum itu Ustadz siapa? Ilham? Ustadz Alimuddin. Sekarang tuh di Bone. Jadi antum tuh aslinya orang Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Parepare. Saya lahir di Parepare. Lahir Parepare. Orang tuanya dua-duanya orang yang Endekang, asli Endekang. Dan orang Hidayatullah ya.
alhamdulillah. Dan antum ini salah satu daraha ini. Tahu daraha ya? Tahu. Nah, ini dia. Berarti anak-anak betul-betul asli ustadz-ustadz perintis Hidatullah lah ya. Jadi dari awal memang orang tua sudah di Hidatullah. Dari awal banyak waktu antum ada itu orang tua sudah di Hidatullah atau baru bergabung ke sana ada? Waktu saya lahir udah di Hidayatullah. Dia kan salah satu kadernya Ustaz Abdul Aziz Karim Muzakkar. Waktu di Makassar, terus tiba-tiba waktu itu di kader ditugasin ke Parepare merintis sama Ustadz Gufron namanya. Berarti sekarang beliau ditugaskan ke Bone. Nah waktu itu abang tuh saya tuh pulang ke sana. Iya ya. Nah dari waktu sampai di sana tuh, jadi antum pulangnya tahun 2000 berapa? Tahun sebelum corona, tahun Pas lalu. lah waktu itu yang abang chat antum itu, yang abang tanya bilang yang abang lagi di tanya mana tuh. posisi yang antum posting story ya? Iya. Ya abang tanya lagi di mana posisi? Lagi di kampung bang. Iya. Betul ya? Yang abang nanya mengenai YouTube itu. Mengenai YouTube, aku kan jam yang iklan tayangnya. Iya, itu. iya. Lagi di kampung tuh, itu lagi ada penyakit sakit jadi dipulangkan. Antum yang sakit ya? Oh iya karena waktu itu saya, nah dari situlah saya baru nonton nonton YouTube-nya, baru selesai nonton. Saya cek viewersnya udah 300 lebih untuk viewersnya. Iya. Nah, makanya saya tuh tanya udah berapa jam tayangnya, ayo kita bikin gimana biar segera capai ya kan. Waktu itu kita sempat ini chat aja, tapi antum katanya masih di kampung itu. Asli. Itu ke Lama mana saya di aja? kampung tuh. Ke mana aja? Hah? Itu sudah orang tua dari mana ya? Waktu saya balik ke sana dari Batam, balik kampung tuh masih di Sidrap. Sidrap. Sidrap tuh, waduh, Hidayatullah itu pelosok banget. Iya. Terus belum ada santrinya. Gunung juga. Belum ada santrinya. Masih dalam perintisan lah. Iya. Salah satunya perintisan dia orang tua saya juga lah. Terus tiba-tiba sebulanan saya di sana di Sidrap, tiba-tiba di orang tua saya langsung ditugasin juga ke ini. Waktu tugaskan ke Bone antum masih di sana? Ada. Ikut juga. Bantu-bantu kan. Oh. Ya, kalau saya nggak ikut ya saya tinggal sendiri orang Sidrap, sama siapa dong? Oh, jadi ustadz perintis di situ. Oh, jadi ikut ke Penyula ya? Ikut ke Penyula tuh. Oh, gitu baru tahu. Nanti di Penyula berapa lama? Penyula tuh lama sih, 3 bulanan mungkin. 1 bulan ya? Soalnya kan masih belum reda juga penyakit waktu itu kan. Jadi Nginapnya di rumah orang tua. Iya dekat mana itu yang pintu, dekat-dekat pintu masuk itu atau kan ini kita pintu masuk kan gini nih. Ini pintu masuk sebelah nih. kini nih ada bangunan kantor atau apa itu? Kayak Kantor. sekolah-sekolah gitu sekolah-sekolah kan. gitu. Di belakangnya ada bangunan baru. Iya. Ada bangunan batu-batu merah gitu lah. Iya. Nah, kemudian di sini nih ada rumah-rumah warga ini. Iya. Rumah-rumah warga. Rumah warga kedua dia. Dari sini 1, 2, kedua. Saya tuh ingat berarti ustadznya. Kalau mukanya sih ingat. Karena rumahnya yang Bang Amir yang itu jangan dah, itu keempat kalau nggak salah. Ya, keempat dia. 4. Setelah itu ada tempat galon. Iya kan? Ada foto orang tuanya. Mungkin ada, lupa juga sih. Kalau nggak simpan foto orang tuanya. Ada. Ya berarti saya kenal itu. Iya. Mana coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Karena saya tuh waktu pas ke sana itu sementara musda, untuk sementara ada acara untuk musyawarah daerah itu. Harus ada jaringan baru ada fotonya nih. Simpan di Facebook ya? Bukan di Facebook, di Google Foto. Oh gitu, simpannya di situ. Iya. Saya simpan semua foto yang pribadi yang sama keluarga di Facebook, tapi setting untuk privasi gitu. Nah Facebook saya tuh di banned sama. Di banned ya. Udah banyak banget kayak gitu. Oh, itu yang gara-gara posting itu. Foto video saya kan videonya nggak dihapus dari YouTube, tapi yang dipostingnya itu dihapus. Hapusnya itu 3 bulan setelah kepulangan Habib Rizik. Itu kan nggak gila itu orang Facebook itu. Itu saya posting itu cuma viral video kedatangan Habib Rizik. Itu aja. Nggak ada narasi yang kayak gini nggak ada.
itu langsung di banned itu, dan itu melanggar pedoman komunitas Facebook. Saya kasih kode konfirmasi segala macam, tak bisa lagi. Yang betul-betul kalau dia di banned ya nggak bisa lagi. Saya tuntut 1 miliar. Ingat Abu Janda itu, tahu ya? Ingat? Saya tuntut 1 miliar. Aduh, bapak Facebook ini gimana ini? Padahal hanya posting kayak gitu aja. Rata-rata ya posting. Hapus. Itu Facebook yang kedua itu. Facebook yang kedua itu. Facebook yang kedua, berarti yang baru nih yang ketiga. Gini. Kan ada yang baru kan? Maksudnya gini ya. Video Facebook yang pertama itu, saya itu waktu Pilpres gabung di grup Cebong Kampri gitulah. Jadi gabung situ, tiba-tiba Facebook saya tuh dihack sama orang. Hilang, pencarian tuh gak dapat. Karena sering komen-komen gitulah. Hilang, tak dapat. Nah, waktu itu saya biarin aja kayak gitu, tiba-tiba muncul lagi. Ada. Saya kasih masuk sandi segala macam bisa. Kembali, tapi setelah selesai Pilpres lama lah. Nah, sekarang upload video itu Habib Rizik, videonya nggak dihapus, Facebooknya kena. Keblokir. Apa ke ban? Ban. Pencarian nggak ada lagi. Semua foto video di situ hilang. Jadi video masa-masa kuliah, video yang ini itu tak ada lagi sama sekali. Foto-foto videonya betul-betul habis. Walaupun Facebook tuh media nggak terlalu ini, tapi sebenarnya itu kurang privasi juga ya Facebook ya. Iya, Facebook ini udah dimasukin banyak orang lah. Jadi Banyak yang sekarang kan teman-teman banyak yang kena blokir tuh, dibajak lah, di apa? Lukman, iya. Bang Lukman kemarin. Bang Lukman kan gitu. Sempat juga. Orang tuh menggunakan Facebook itu tujuannya apa? Supaya bisa blokir ngambil alih atau hack, terus buat jualan itu. Itu merugikan sekali. Ya, merugikan sekali. Ya, hati-hati lah. Jadi makanya Facebook, jangan mudah sebarkan data lah. Iya. Gitu aja. Jaga privasi kita. Betul. Kalau kita share sesuatu kemudian dihapus sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau itu rugi untuk diri kita sendiri. Iya. Tapi kalau diambil alih sama orang lain, kemudian di situ dia jualan, itu udah sering tuh. Wah, itu merugikan sekali tuh, jualan HP lah, jualan macam-macam, kebanyakan HP ya. Jual HP itu bukan gampang itu, banyak betul yang itu tertipu dengan Facebook tuh. Kecewa Facebook, akhirnya bikin baru lagi. Aduh, bikin baru lagi, terus capek juga ini media massa ini, media sosial kan. Jadi sekarang kita beralih ke Instagram. Enak juga ya, ternyata enak juga pakai Instagram. Dulu tuh pikirnya berat betul ya pakai Kalau Instagram. saya aktifnya emang di Instagram, di Facebook jarang aktif sih. Dari dulu Instagram aja. Cuman kan kalau saya tuh rata-rata 99% tuh keluarga semua di Facebook tuh. Keluarga, teman, rata-rata yang masyarakat awam pun bisa akses ke sana. Kan? Kalau Instagram kan hanya orang-orang tertentu. Bukan orang tertentu, rata-rata pemuda gitu. Pemuda, anak muda, milenial ya. Milenial sekarang. Betul. Karena kalau di Instagram tuh istilahnya tuh kayak Facebook tuh dia punya kayak yang dia sebarkan itu kayak apa ya istilahnya itu. Branding atau yang dia sampaikan di situ tuh beda, memang beda penampilannya, beda ininya. Istilahnya lupa lah itu apalah namanya itu. Kalau kayak di YouTube tuh kayak dashboard apalah istilahnya, kayak berandanya itu beda memang sama Facebook kan. Beda. Kalau kita di pencarian di Facebook ya pencarian ya tidak ada muncul apa-apa. Kalau di Instagram kan beda ya kan, beda lah ininya. Kalau di Instagram ini berpenghasilan juga ya, kalau kita tahu caranya. Kalau kita tahu, cuman kalau belum pernah coba ke sana. Tapi yang saya tahu dari Instagram penghasilannya ya endorse lah, orang-orang endorse. Pasti juga. Orang kita kasih produk, review produk segala macam. Itu bicara angka kayaknya. Instagram tuh bicara angka. Tapi kayaknya saya lihat banyak juga orang, teman-teman. Antum ada nggak orang yang beli followers? Itu kayaknya banyak ya? Banyak, semuanya banyak. Bahkan di YouTube pun kayak gitu, beli subscriber ada. Tapi kayak gitu kan bisa juga orang ketahuan tuh. Kalau YouTube tuh keras itu ininya, seleksinya kan. Dia bisa tahu ini betul-betul dibeli atau asli. Bisa tahu. Kalau Instagram
Bisa saja orang berbohong dengan gitu. Bisa, banyak robot-robot ini sekarang. Iya. Saya kencing dulu bentar ya. Ya udah. Mantap, coy. Mantap. Kita ternyata sudah mau satu jam ya. 1 jaman lebih Mau lah. 1 jam lebih ya. Oh, mendekati 1 jam. Mendekati 1 jam. Jadi kita intinya kita di sini sering-sering lah ya. Cuman sharing Nah, aja. pengalaman-pengalaman, Apa diskusi santai. diskusi santai. Karena kita sekarang lagi di Penah. Ini kita lagi di Penaan nih. Tadi kita di kocok-kocok sama gelombang ya. Nanti ada videonya di Gelombang di BM Asyaraya dan di Hadir Channel. Adil Channel. Mungkin nanti- kalau sempat di Muhammad Sobir juga ada. Kalau Insya sempat. Allah. Kalau sempat. Itu cadangan kedua sebenarnya. Oke. Pokoknya nanti kita akan share pengalaman perjalanan kami di Kabupaten Lingga di Penah. Sekarang ini kita lagi menikmati lampu yang sangat terang. Nah. Nanti jam 11 ke atas nih gelap. Soalnya besok pagi? Ada limitnya ya. Ya betul, sampai jam 11. Dan besok pagi Bang Sobir dan teman-teman yang BMA Balik ke akan Batam. balik ke Batam. Kita doakan semoga perjalanannya selamat sampai tujuan Amin. dan gelombangnya pun semoga teduh. Mendukung. Supaya semoga sampai, dan kita sangat menunggu videonya itu keluar. Sudah menunggu ini. Udah menunggu Biar banget ya. biar melihat Sabar. tadi kita silaturahmi ke masyarakat suku laut. Masya Allah, pokoknya terharu lah. Semoga teman-teman sekalian mampirlah ke Kabupaten Lingga ya. Betul. Kita Masih banyak pulau-pulau yang ternyata belum kita ketahui. betul. Kapan lagi kalau bukan sekarang ya? Kapan lagi? Ada waktu datang ya. Nah, walaupun waktu kuliah dikorbankan, Sampai ujian pun dikorbankan. sampai ujian pun dikorbankan demi kepentingan umat. Demi menyalurkan bantuan untuk masyarakat di sini. Dan kalau kita menjadi dai di sini pun tak perlu sarjana. Nggak perlu. Intinya kita mau dulu ya. Belajar Dulu, kan niatnya nanti dulu yang perlu. Itu orang bilang saya nih sekolahnya sedikit aja, nanti ilmu saya di masyarakat gimana. Kita bisa sampai di sini bisa sambil belajar juga sebenarnya. Tak perlu susah-susah, cukup mengajar. Di sini Wudu. kalau ilmunya belum ini, kita masih bisa belajar sama Ustaz Hamka. Sama ustadz-ustadz juga yang lain ya. Intinya anak-anak masyarakat di sini wudu, kemudian dia bisa sholat, ya kan? Itu sudah alhamdulillah udah bisa Pokoknya diajarkan yang agama masih yang kesederhanaan itu keseharian. udah lumayan banget. Karena mereka berwudu dengan baik, mereka bisa sholat ya. Itu yang penting di Itu sini. yang Jadi, penting. Dan jadi teman-teman yang institut kita tantang ya. Untuk ada institut yang siap yang siap ditugaskan ditugaskan ke Kabupaten Lingga. Nanti insya Allah banyak pulau-pulau yang menanti. nanti soal kehidupannya, gajiannya nggak usah dulu dipikir. Pokoknya selama ada BMA insya Allah. Oke coy, kita Mantap. akhiri Bincang kita hari ini ya. bincang kita hari ini. Terima Thank you. kasih. Tangan kiri. Tangan kiri ya. Tadi tangan kiri. Oh, Sampai jumpa, jangan lupa subscribe channel, Muhammad Sobir, BM Asyaraya. Instagramnya follow Sobir_Obi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.